Halo, saya Fani dari BINUS Bekasi 2019. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sedikit tentang For a Better Indonesia untuk menunjang salah satu tugas saya di mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, saya akan mulai. Mungkin saya agak berbeda dari teman-teman saya yang lain, tapi sama-sama tentang Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Saya akan mengambil tema di dunia perikanan, lebih kecilnya lagi mungkin konteksnya di dunia ikan cupang. Kebetulan saya sendiri sering mengikuti dan berada di dalam dunia ikan cupang itu cukup baik, sehingga saya mau sedikit speak up tentang dunia ikan cupang yang ada di Indonesia saat ini. Seperti temanya yaitu For a Better Indonesia. Saya sangat berharap Indonesia khususnya di pemerintahan tidak lagi menjunjung utama untuk money oriented. Kenapa saya bilang gitu? Seperti yang kita tahu, contohnya di dunia ikan cupang ini, seperti artikel yang saya akan lampirkan di atas, bahwa Indonesia menjadi urutan nomor 2 ikan cupang terbaik dan tercantik di dunia, di bawah Thailand. Seharusnya kita sama-sama menyadari bahwa saat ini ikan cupang tidak boleh lagi diremehkan kasat mata atau dipandang sebelah mata, karena mulai dari anak kecil, penghobi dewasa, sampai artis-artis saja sekarang sudah mendobrak ikan cupang. Entah mungkin mereka ikut menjual, entah mungkin karena hobi, tapi setidaknya sudah diakui bahwa ikan hias khususnya ikan cupang ini cukup untuk memiliki nama di Indonesia. Tapi sayangnya saya merasa belum disupport baik oleh pemerintah. Kenapa saya bilang begitu? Contoh seperti artikel di atas, ada namanya Pak Ari yang dari dulu menjual ikannya ekspor Singapura, Malaysia, Dubai, tapi nyatanya sekarang dia kalah dengan pesaingnya dari Thailand. Kenapa begitu? Karena di Thailand itu kalau mengirim ongkos kirim ikannya, ekspedisinya itu hanya harga iklannya plus 7.000. Kalau di Indonesia kan 7.000 rupiah. Sedangkan di Indonesia sendiri untuk mengirim ke ekspor ini 70.000, sehingga otomatis selisihnya itu membuat para customer lari ke negara Thailand. Otomatis sekarang dia hanya menjual di dalam negeri. Dia tetap ekspor, cuma yang saya tahu dia tetap ekspor, cuma tidak sebanyak dulu, sehingga para penjual ikan cupang yang lain pun merasa jauh nih untuk ekspor. Padahal mungkin kalau kita support ekspornya dengan baik, otomatis nama Indonesia juga menjadi baik di dunia persaingan dunia, meski dari ikan dulu gitu, konteks ikan baru ya. Lalu yang kedua adalah support pemerintah untuk pengurusan perizinan karantina. Jadi surat karantina yang dimaksud ini adalah setiap ikan yang akan dijual itu kan misalnya antar kota, misalnya dari Jakarta ke Kalimantan, itu membutuhkan surat izin yang akan menjadi approval jasa ekspedisi boleh mengirimnya, di mana surat itu menyatakan surat itu sehat, surat itu layak untuk dijual belikan, surat itu boleh dipindah tangankan. Namun proses pengurusannya itu bisa memakan waktu 1 harian penuh. Padahal menurut saya sekarang seharusnya kita sudah masuk di era digital, di mana pengurusan surat-suratan perizinan bisa online dan tidak memakan waktu yang lama, tidak menyita energi, dan sangat efisien. Contoh seperti pengurusan SIUP dan TDP saja menurut saya sekarang sudah online. Yang tadinya kita harus datang ke misalnya ke kelurahan setempat, tapi sekarang tidak perlu, karena tinggal online, masukin berkas, data yang lama di-compare data yang baru, selesai. Nah, saya berharap untuk bisnis UKM contohnya di dunia ikan hias ini juga disupport pemerintah untuk semudah itu. Karena kenapa? Kalau misalnya tetap dipersulit seperti ini, takutnya justru malah menjadi
membuat para penjual malas untuk mengurus surat karantina tersebut karena memakan waktu. Bayangin aja, setiap hari ada pembeli, setiap hari sebelum dikirim kita harus mengurus itu, dan waktu itu seharian, dari pagi bisa sampai jam 3 sore. Dan memang sih saya tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya, di dalamnya pengurusannya seperti apa. Seharusnya saya tidak boleh, mungkin saya seharusnya tidak boleh menjas terlalu lama, tapi menurut saya seharusnya dari segi waktu masih bisa diefisienkan. Baru yang ketiga, support pemerintah untuk offline dan online, penjualan offline dan online. Seperti yang kita tahu sekarang di bidang usaha saja, penjualan itu yang offline apalagi online semua disupport habis-habisan dan berada di tangan digital. Jadi menurut saya untuk dunia ikan hias ini, untuk offline-nya sendiri pemerintah hanya memfasilitasi satu tempat, contohnya di Jakarta aja hanya satu, yaitu di Pasar Jatinegara, dan itu menurut saya tidak sebanding dengan luasnya Jakarta Timur, Utara, Selatan, Barat, semua berkumpul jadi satu di Jatinegara itu. Dan selebihnya hanya mengandalkan toko-toko biasa yang mampu untuk membuka toko. Kalau nggak mampu ya sudah gitu. Lalu yang untuk online ya, kata pemerintah untuk membuat standar. Jadi yang saya tahu banyak yang mengeluh di dunia penjualan ikan hias ini, ketika mereka menjual online, mereka akan menjual dari Instagram, itu mereka sering kena banned, dimana masa bannednya itu seperti scourging gitu. Itu mereka harus menunggu 3 minggu untuk pembukaan akun mereka kembali untuk bisa menjual kembali secara live. Sedangkan kalau saya tanya apa dasarnya bisa di banned, tidak tahu ya pokoknya kalau ada yang report, mereka sampai sudah pernah ke kantor media penjualan mereka cuma bilang bahwa ya kalau ada yang report di banned gitu, padahal ya tanpa menyaring kenapa di report, dan yang A bisa di report dan di banned, yang B misal di report tapi tidak di banned, tidak ada alasan yang jelas, standar yang jelas, dan maksudnya saling evaluasi antara si penjual dengan yang report dengan perusahaan yang menaungi, untuk mereka sama-sama tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Karena sekarang untuk menjual ekspor saja susah, tidak disupport dari sisi biayanya, perizinan suratnya. Lalu sekarang mau jual di dalam negeri pun susah, sedikit-sedikit di banned, sedikit-sedikit di report. Dan gimana sebaiknya pemerintah untuk mensupport bisnis itu gitu. Walaupun memang mungkin masih banyak bisnis yang harus diperhatikan, bidang bisnis yang harus diperhatikan, tapi menurut saya kita mempunyai kementerian-kementerian yang memperkecil setiap bisnis. Jadi seharusnya khususnya untuk Menteri Perikanan, Kelautan segala macam itu bisa menghandling dari hal-hal ini juga, karena kan tidak bisa ditutup oleh mata bahwa dunia ikan hias ini sekarang cukup memajukan nama Indonesia. Bukan berarti saya tutup mata sama semua support dari pemerintah. Pemerintah sudah mensupport dunia ikan hias. Seperti artikel di atas, setiap tahun pemerintah memfasilitasi, memberi wadah untuk semua pecinta-pecinta binatang untuk membuka pameran di Nusatik 2 tahun terakhir di ISBSD, dan saya setiap tahun datang. Saya sangat bersyukur pemerintah memberi wadah dan mensupport seperti itu. Tapi pada realnya saya berharap di konteks kecilnya juga disupport gitu. Justru karena konteks kecil itu, hal-hal kecil itu yang sangat dibutuhkan untuk mensupport dunia ikan hias yang menjadi mata pencarian. Seperti yang tadi saya jelaskan, saya berharap kita sama-sama bisa menjadi masyarakat yang baik, yang mendukung pemerintah. Saya juga berharap hal sebaliknya juga terjadi. Pemerintah mendukung, mensupport semua jenis UKM yang dia lakukan di Indonesia, karena dari hal kecil-kecil itu, dari UKM kecil-kecil itu, kalau mereka sudah kokoh, otomatis kesejahteraan masyarakat Indonesia juga naik, dan kita sebagai bangsa Indonesia sudah siap menghadapi pasar
bisnis perdagangan dunia. Kenapa saya bilang gitu? Kalau misalnya itu terjadi dan kita aja yang sudah menjadi ranking 2 di dunia ikan hias masih kalah, gimana kalau sudah seluruh dunia masuk bebas jalur perdagangannya? Otomatis kita bisa sangat kalah, dan saya berharap itu tidak terjadi, karena saya berharap Indonesia, khususnya pemerintah, sudah mulai mengenjot sama-sama untuk memberikan yang terbaik, mensupport yang terbaik, supaya kita bisa menjadi negara yang lebih baik lagi, negara yang ketika nanti semakin berkembang tidak kalah, tetapi justru bisa melewati itu dan tetap berada di atas gitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan mungkin data yang salah, saya mohon maaf. Saya hanya berusaha menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi kebaikan untuk kita bersama, khususnya untuk Indonesia tercinta. Selamat malam.